Salam Suksmo Angling Dharma. Selamat petang menjelang malam kepada semua para sinar, para abdi, para pengiring, para pengayah, dimanapun kalian berada. Salam LAD, LAD, hidup, jaya, merdeka, rahayu. Semoga Guru Atu temui para sinar dan seluruh keluarganya dalam keadaan sehat selalu, sehat batin maupun lahirnya, dilancarkan rezekinya dan diberikan kemudahan dalam segala hal sesuai karma kalian masing-masing. Bagi para sinar yang mungkin lagi mengalami banyak ujian cobaan hidup apapun itu bentuknya, mungkin lagi menghadapi ujian cobaan sakit, entah para sinar sendiri yang sakit, mungkin sanak familinya, entah itu orang tuanya, entah itu saudaranya, mungkin juga karena kalian punya ujian cobaan karena ekonomi, karena pekerjaan, karena jodoh, karena masalah pribadi, masalah kehidupan yang dan lain-lain. Kita harus percaya dan yakin kita hidup di dunia ini membawa namanya subha dan asubha karma. Subha dan asubha karma artinya kita hidup ke dunia ini sudah membawa namanya karma baik dan buruk. Jadi kita orang-orang yang sudah belajar namanya spiritual, terutama kerohanian, ketuhanan, mestinya kita harus betul-betul belajar banyak, mempunyai kesadaran, meningkatkan kesadaran diri bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, hari esok maupun selanjutnya, itu ditentukan oleh karma kita sendiri, yaitu karma hasil perbuatan masa lampau maupun karma daripada usaha ikhtiar kita di kehidupan sekarang maupun dari perbuatan kita sendiri. Jadi karma itu kompleks pengertiannya. Jangan pengertian karma itu selalu disangkut pautkan hanya urusan sisa perbuatan masa lampau yang buruk akhirnya menimpa hidup kita sekarang. Bisa saja karena karma, karena perbuatan buruk yang hari ini kita lakukan, bisa saja itu yang menyebabkan. Kita kan tidak tahu, karena yang tahu, yang mengatur, menentukan kan Beliau. Untuk itulah marilah kita belajar, tingkatkan pengertiannya, kesadaran diri, ketulusan, ikhlasan mau belajar, agar manakala banyak ujian cobaan hidup menimpa hidup kita, kita jangan lantas berputus asa. Lantas kita berputus asanya biasanya banyak orang karena merasa dirinya sudah belajar spiritual, sudah berbuat banyak baik kepada sesama, sudah rajin bersembahyang, berdoa, beribadah, sudah rajin meyaknya, sudah sering memberikan sedekah pada orang lain. Tapi kok hidupnya kok masih sengsara, kok banyak musibah, banyak ujian. Disitulah sejatinya manusia untuk belajar bisa menggali daripada makna dan tentunya filosofi, filsafat daripada hal-hal yang kita alami maupun yang kita akan jalani. Yaitu tentunya kesadaran dan keyakinan bahwa kita punya karma. Karma masa lampau, karma sekarang, yang kemarin maupun sekarang. Agar hidup kita ke depannya menjadi lebih baik dalam segala hal, rubahlah karma kita, rubahlah perbuatan kita mungkin yang selama ini mungkin punya pikiran yang banyak kita bernegatif, yang mungkin pikiran kita banyak kotor, ya kita selama ini banyak mungkin hal-hal, ya ucapan-ucapan perbuatan kita yang sering menyakiti sesama, karena kita sering merendahkan, sering mencaci maki, sering menghina. Perbuatan kita mungkin sering bikin orang lain sengsara, ya kita malas belajar spiritual, malas mendengarkan tutur. Kebanyakan kita itu mungkin sombong, angkuh karena kita punya kelebihan entah ekonomi, kedudukan, jabatan, harta benda. Itu yang membuat manusia sengsara sebenarnya. Kesengsaraan manusia yang paling utama, yang paling fatal adalah rasa egonya itu, ego aku, pembenaran, yang merasa dirinya selalu benar, tidak pernah mau belajar, dinasihati seakan-akan dirinya itu merasa direndahkan. Sedangkan kalau kita dinasihati orang, sejatinya itu rezeki. Yang penting kita ambil hikmahnya. Mungkin ada saja orang yang cara menasihati mungkin dia tidak pakai etika, itu urusan mereka. Yang penting kita ambil positifnya, ambil hikmahnya, bahwa rezeki itu sejatinya kan tidak selamanya berbentuk uang. Itu salah satu benar. Karena rezeki itu adalah bentuk nasihat, petunjuk. Kalian punya organisasi spiritual, kalian punya guru, kalian punya perkumpulan orang-orang yang baik yang mau belajar, itu rezeki. Di samping rezeki yang lain. Untuk itulah marilah kita tingkatkan juga keyakinan untuk kita
melukat, membersih batin lahir. Rajin-rajinlah kalian membersih batin lahir. Kalau kita melukat, membersih secara batin atau secara rohani atau secara spiritual adalah banyak-banyak mendengarkan ceramah, tutur kerohanian, siraman rohani, Dharma Wicana. Kalau secara lahir kan kita melukat, mandi di pantai, di siraman, atau mungkin di air pancuran, di danau atau di laut, dimanapun silakan. Makanya rajin-rajinlah untuk kalian membersihkan jiwa raga, jiwa atau rohani spiritual kita, banyak mendengarkan nasihat tutur kerohanian, banyak berdoa, bersembahyang, banyak zikir. Ya, kalau secara lahir kalian bergaulah dengan orang-orang baik, bergaulah dengan orang-orang dharma, ya, melukat, mandi, carilah tempat-tempat yang merasa diri kalian yakin dan nyaman. Walaupun sejatinya dimanapun kalian bisa melakukan pengelukatan, tapi karena kita mempunyai suatu keyakinan, bisa saja tempat tertentu kita tuju. Yang penting yakin. Bagaimana kalian punya kebersihan rohani maupun jiwa spiritual maupun lahir, kalau kita malas, walaupun kalian banyak rezeki misalnya, tapi kadang-kadang kita jiwa jarang tentram. Rajin juga maturan, sembahyang, berdoa juga jarang tentram, jarang juga tentram jiwa kita. Kenapa? Karena rohani kita kotor, banyak energi melekat yang itu mengendalikan jiwa kita. Banyak energi-energi orang lain yang melekat karena kita bergaul dengan orang-orang negatif, dia mempengaruhi kejiwaan kita. Jadi harta benda yang kita miliki kadang-kadang bukannya sia-sia lagi, kadang tumpah sia-sia karena kita tidak bisa mengendalikan diri, mengontrol, artinya jatuh atau lepas kepada orang-orang yang tidak baik, tumpah sia-sia, akhirnya suatu saat kita nyesel. Cobalah kita berbagi rezeki pada orang-orang yang tepat, dalam artinya berbagi juga pada rezeki orang-orang yang mungkin memang membutuhkan dan beraura positif. Jangan kita hanya hidup untuk kita nikmati sendiri, karena rezeki itu sejatinya akan semakin mengalir kalau kita sering berbagi rezeki kepada sesama, entah itu rezeki berbentuk pengetahuan, memberikan nasihat, saran, tenaga, waktu, uang, harta benda, maupun yang lain. Yang penting ikhlas dan juga sesuai kemampuan. Itu aja pesan dari Guru. Tutup semangat semuanya. Ingat, rajin bersih rohani maupun lahir, agar kalian menjadi jiwa-jiwa yang cemerlang. Leluhur para dewata pun sayang pada kalian. Kalau kalian kotor, biar rajin menjapu, berdoa, olahraga apapun, sulit menemukan namanya kesehatan rohani maupun lahir. Karena rohani kita kotor, tidak akan diterima oleh para dewata. Ya elah deh, hidup jaya merdeka rahayu.